Maha besar Engkau Allah kami, pencipta langit bumi dan segala isinya. Allah yang maha agung, maha suci, maha kudus. Allah yang berkuasa di sorga dan di bumi. Amin. Allah yang penuh kasih sayang. Melalui kasih-Mu yang begitu besar, Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, memberikan kepada manusia dan menjadi manusia, agar manusia yang berdosa dihapuskan segala dosa dan pelanggaran, sehingga manusia yang percaya kepada Yesus Kristus, Allah yang hidup, mereka memperoleh hidup yang kekal. Pada pagi hari ini kami umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu yang ada di Kabupaten Bima, dari Sape, Tolonggeru, Donggo, dan Shalom. 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 Yang di belakang belum, lambaikan tanganmu. Shalom. Puji Tuhan, kita buat tempe penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Kita buat tempat ini dikuduskan oleh Tuhan dengan kehadiran Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan kita di dalam perayaan Natal MKGK Kabupaten Bima. Kita muliakan Tuhan. Kita angkat tangan kita dan jangan angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Kita muliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh.
Maha besar Engkau Allah kami, pencipta langit bumi dan segala isinya. Allah yang maha agung, maha suci, maha kudus. Allah yang berkuasa di sorga dan di bumi. Amin. Allah yang penuh kasih sayang. Melalui kasih-Mu yang begitu besar, Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, memberikan kepada manusia dan menjadi manusia, agar manusia yang berdosa dihapuskan segala dosa dan pelanggaran, sehingga manusia yang percaya kepada Yesus Kristus, Allah yang hidup, mereka beroleh hidup yang kekal. Pada pagi hari ini kami umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu yang ada di Kabupaten Bima, dari Sape, Tolonggeru, Jonggo, Tente, Keluarkan suaramu. Kita puji nama Tuhan. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami.
pujian. Damai Natal dan sukacita Natal
melimpah dalam kehidupan kami semua, bersama dengan anak-anak Tuhan yang ada di Kabupaten Bima, di mana FKGK Kabupaten Bima hari ini kami boleh ada di sini untuk ibadah merayakan Natal. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus menolong kami semua. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh gitu ya. Jadi saya juga rindu untuk disayangi, jadi perlu saling mengenal ya. Nama saya Bapak Pendeta Dimon Sianturi, berasal dari Sumatera Utara. Dan Tuhan mengaruniakan saya seorang istri, namanya Ibu Marlin Inggal dari Sulawesi Utara. Dan puji Tuhan, dalam keluarga kami Tuhan mengaruniakan 2 anak perempuan. Yang pertama Greti Eunike Sianturi dan Grace Romolita Sianturi. Tadi yang nyanyi tadi itu anak Om Pendeta. Puji Tuhan. Jadi kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Dan selain perkenalan ini, ya kami juga diberikan anugerah oleh Tuhan dalam pelayanan penggembalaan di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Eklesia Bima. Puji Tuhan, haleluya. Dan atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan selamat Hari Natal untuk semua rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang ada di FKGK Kabupaten Bima, dan juga semua anggota jemaat dari berbagai denominasi gereja. Sekalipun kita dari berbagai denominasi gereja, kita semua satu keluarga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan. Untuk itulah Allah hadir untuk keluarga, baik itu untuk GCA, Kemah Injil, GPDI, apa lagi? Nah, GBIRO ya, yang ada di Kabupaten Bima. Puji Tuhan, haleluya. Nah, sebagaimana dalam tema yang sudah ada di sini, tema ini diberikan oleh Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia PGI dan juga KWI, di mana tema Natal di tahun 2025 ini Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Mari kita buka Alkitab kita. Bagi yang bawa kitab silakan buka kitab atau di handphone yang terambil dari Injil Matius. Injil Matius pasal 1 ayat 21. Ya, kita baca sampai ayat 25 ya. Injil Matius pasal 1 ayat 21 sampai dengan 25. Kalau sudah menemukan kita akan baca bersama-sama. Yang lainnya mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dengan seksama. Mari kita baca bersama dari ayat 21 sampai 25. 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Ada 3 poin saja yang Om Pendeta mau sampaikan saat ini dalam penyampaian firman Tuhan. Tolong perhatikan baik-baik dalam 3 poin. Yang pertama, bagaimana asal usul keluarga. Dan yang kedua, ada apa dengan keluarga. Dan yang ketiga, bagaimana Allah pencipta yang maha kasih, yang maha adil, yang maha kuasa terhadap keluarga. Hanya 3 poin itu saja yang Om Pendeta mau sampaikan. Yang pertama tadi, bagaimana asal usul keluarga. Dan yang kedua, ada apa dengan keluarga. Bagaimana Allah sang pencipta yang maha kasih, yang maha adil, yang maha kuasa, yang berdaulat atas segala sesuatu itu terhadap keluarga. Mari kita lihat yang pertama, Bapak Ibu Saudara.
Bagaimana asal usul keluarga? Keluarga itu adalah lembaga pertama yang dibentuk oleh Allah. Apa itu lembaga? Lembaga adalah unit sosial yang paling kecil dan fundamental, di mana disebut keluarga itu lembaga sosial yang kecil karena apa? Ikatan darah dan ikatan pernikahan. Jadi kalau disebut keluarga, minimal itu terdiri dari 2 orang, bukan 1 orang, minimal 2 orang. Sekali lagi, asal usul keluarga itu, keluarga adalah lembaga yang dibentuk oleh Allah sendiri, yaitu unit sosial yang sangat kecil oleh ikatan darah dan ikatan pernikahan, di mana keluarga itu lebih dari 2 orang, minimal 2 orang. Itu disebut keluarga. Dan dalam keluarga itu, Bapak Ibu Saudara, ada laki-laki dan perempuan. Berarti kita mau lihat lagi, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dalam kitab Kejadian, setelah Allah menciptakan langit beserta isinya, dalam urutan penciptaan, manusia diciptakan pada hari ke-6. Dan penciptaan manusia itu sangat beda dengan penciptaan yang lain. Kenapa? Karena Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia, menjadikan laki-laki dan perempuan sepeta, serupa, segambar dengan kita. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Ini asal itu. Ada apa dengan keluarga? Keluarga sudah mengikuti godaan iblis dan tidak mentaati Allah, makanya mereka jatuh dalam dosa. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, setelah manusia ini jatuh dalam dosa, bukan hanya hubungan dengan Allah juga rusak, hubungan dengan sesama suami istri juga rusak, dan dengan Allah pun akhirnya rusak akibat daripada dosa. Dan bukan hanya itu saja, dikatakan di sana laki-laki akan berceritalah untuk mencari nafkah, makanya memang harus bekerja. Ibu-ibu ketika mengandung melahirkan akan merasakan sakit bersalin. Itu semua termasuk dampak-dampak akibat dari dosa itu. Ada banyak akibat daripada dosa itu. Saya mau tanya ibu-ibu yang melahirkan di sini, ada ibu-ibu melahirkan dengan tertawa? Hah? Wah, wah, begitu, tertawa. Ada enggak ibu-ibu yang melahirkan dengan tertawa? Ibu-ibu banyak melahirkan, semua ibu-ibu melahirkan merintih, kesakitan. Bahkan ibu-ibu sering berkata antara hidup dan mati ketika melahirkan anak-anaknya. Istri akhirnya tidak tunduk kepada suaminya, padahal dia bilang, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tapi kadang istri tidak tunduk oleh karena perilaku dari suami. Saya bilang, kenapa ibu tidak tunduk kepada suami? Bagaimana saya tunduk, Pak? Dia kerjanya main judi, kemudian mabuk. Dia datang ke rumah, anak-anak pada takut. Dia sudah mabuk. Bagaimana saya mau tunduk, mau taat? Makanya kalau dia datang sudah mabuk, saya sudah tunggu, saya sudah pakai pentung saya. Boleh saya pentung. Nah, terus akhirnya gimana? Ya sama-sama salah jadi itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah hadir menyelamatkan keluarga. Amin. Supaya Bapak Ibu saling mengasihi. Ingat bahwa keluarga itu lembaga pertama yang dibentuk oleh Allah, yang terdiri oleh ikatan darah dan pernikahan. Bapak Ibu, suami istri dan anak-anak, itulah keluarga inti. Disitulah tempat untuk menerapkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, sehingga anak-anak kita pun anak-anak yang bijaksana, anak-anak yang menghormati, mengasihi semua orang. Ajar anak-anak kita sejak kecil mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, otomatis mereka akan menghormati Bapak Ibu dan juga menghormati semua orang. Ajarkan nilai-nilai di tengah keluarga kita itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya pingin lebih panjang lagi, tapi sampai sini dulu Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, jadi perhatikan asal mula keluarga itu Allah yang menciptakan lembaga rumah tangga, laki-laki dan perempuan sepeta segambar dengan Allah, dan Allah mau rumah tangga hidup bahagia bersama dengan Tuhan, suami istri hidup dalam kebahagiaan. Tetapi keluarga itu jatuh dalam dosa, akhirnya mengalami berbagai persoalan penderitaan. Tetapi puji Tuhan, Yesus tidak membiarkan, Allah tidak membiarkan. Dia datang
untuk menyelamatkan keluarga. Tuhan, karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita semua. Ayo teman-teman, sambut Tuhan Yesus yang telah lahir di dalam hati kita. Sukacita mata diri damai, berikan Tuhan bagi kita semua. Dari Ketua FKGK Kabupaten Bima. Pertanyaan, siapa nama Ketua FKGK Kabupaten Bima? Di luar tente. Ibu pendeta nggak boleh. Ibu Bambang, silakan. Oh, sudah lihat catatan. Batal. Padahal saya sudah siapkan amplop. Tepuk tangan. Dia baca ininya. Silakan Pak Pendeta. Jadi sebelum saya menyampaikan kata sambutan, mungkin perkenalan banyak yang tidak kenal. Ya, nama saya ya lumayan panjang ya, Buje Henry Botam ya. Oke. Pertama-tama yang saya hormati para rekan-rekan hamba Tuhan yang berada di Kabupaten Bima yang sungguh kompak ya, sehingga perayaan Natal kita bisa berjalan dengan baik ya.
walaupun banyak sekali mungkin kekurangan yang acara kita yang hari ini, namun itu yang dapat kami persembahkan kepada Tuhan ya. Jadi dari Sape, Donggo dan juga dari Tente ya. Dan saya yang berikut yang saya hormati Bapak Pendeta Dimon yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa dan yang saya percaya akan memberkati kita semua. Amin. Siapa yang diberkati Tuhan? Amin. Saya percaya Yesus datang untuk menyelamatkan keluarga. Siang ini kalau kita ada masalah keluarga, kita percaya kita pulang dari tempat ini kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta buat firman Tuhan yang luar biasa ya. Bukan hanya Pak Pendeta aja ya, tapi lengkap dengan keluarga ya. Terima kasih Ibu Pendeta dengan adik-adik kalian dan juga tim dari GKI Kota Bima ya, yang telah ikut juga ya. Dan seluruh jemaat yang hadir dari Sape, dari Donggo ya bisa berkumpul siang hari ini ya. Tadi sebenarnya cuaca tidak bagus, cuaca gelap, saya pikir bahaya bisa mengganggu, tapi puji Tuhan cuaca ternyata Tuhan tolong sehingga cuaca bisa bagus, sehingga kita dari Sape, dari Donggo, dari Tente kita bisa berkumpul di tempat ini untuk merayakan Natal FKGK Kabupaten Bima ya. Ya, jadi kita bersyukur siang ini acara Natal kita bisa berjalan dengan baik. Ya sebenarnya kita kurang persiapan juga, kemarin hampir juga mau membatalkan perayaan Natal Kabupaten Bima karena satu dan lain hal, tapi itu kan dekan-dekan berkata nggak boleh, kita harus Natal ya, apapun yang terjadi kita harus merayakan Natal. Amin. Nah, jadi kami ya Tente ditunjuk untuk jadi tuan rumah dadakan juga. Sebenarnya bukan dipilih Tente yang menjadi tuan rumah, kami ditunjuk untuk menjadi tuan rumah. Dan ya seperti inilah kegiatan kami di Kabupaten Bima ya, supaya teman-teman dari Sape, Donggo, Kota Bima bisa melihat bagaimana kegiatan kami. Ya, kami di Tente kita biru ibadah yang tempat ini terbuka seperti ini ya. Nah itu yang jadi ya. Sekali lagi terima kasih buat dukungan dari seluruh jemaat, hamba-hamba Tuhan dan pihak manapun yang tidak saya sebutkan satu persatu. Mungkin kami tidak bisa membalas semua yang Bapak Ibu lakukan, tapi doa kami kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap apa yang Bapak Ibu lakukan ya. Karena setiap apa yang kita berikan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia, jadi pasti balas oleh Tuhan ya. Nah, akhirnya atas nama Ketua FKGK Kabupaten Bima kami mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2026 ya. Tuhan Yesus memberkati. Yeah.
damai sentosa. Kita sambut dengan hati gembira. Kasih Tuhan nyata selamanya. Selamat Hari Natal, mari bersyukur. Yesus Kristus lahir bagi dunia. Selamat Hari Natal, mari bersorak. Damai sejahtera turun dari surga. Bintang terang bersinar di langit. Gembala datang bawa pujian murni. Kita pun datang menyembah Raja, sumber hidup terang selamanya. Selamat Hari Natal, mari bersyukur. Yesus Kristus lahir bagi dunia. Selamat Hari Natal, mari bersorak. Damai sejahtera turun dari surga. Selamat Hari Natal,